Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus. Kembali lagi bersama kami Podcast bersama Komik. Bersama saya Irfan Surenata sebagai moderator hari ini. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bang Yoga. Iya. Selamat siang Bang Yoga. Siang. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bang hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, sama seperti hari-hari sebelumnya sebetulnya. Alhamdulillah. Selain sebagai presma kan Bang ini sebagai mahasiswa juga ya? Iya, betul. Kesibukan apa lagi selain sebagai mahasiswa dan sebagai presma ini? Kalau kesibukan yang pasti kita sebagai mahasiswa, apalagi saya sebagai presma, pasti harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi kan, kayak gitu. Jadi itu sih yang sampai saat ini betul-betul saya manajemenkan waktunya lah untuk bisa sama-sama balance. Selain juga di internal, saya juga di eksternal juga mengikuti organisasi ekstra kampus. Jadi yang saya ikuti organisasi di internal sama di eksternal kampus kayak gitu. Jadi masih balance ya Bang? Iya, alhamdulillah. Bisa lah ya? Iya, bisa di-handle lah masih. Kan Abang ini sebagai presma nih di Poltekba. Nah, ini sudah menjabat berapa lama nih? Kalau dihitung-hitung yang saya tahu mulai dari dilantik akhir Januari, kalau nggak salah tanggal 31 Januari itu sampai saat ini kurang lebih 3 bulan lah. Karena yang saya hitung-hitung belum ada 100 hari kerja BMKM Poltekba sampai saat ini. Kayak gitu. Jadi terasa Bang ya, sudah lumayan lama ya? Lumayan lah, kurang lebih 3 bulan menjalankan. Masuk ke topik pembahasan aja Bang ya langsung ya? Boleh, ya. Abang kan ini sebagai BEM juga ya kan? Presma juga. Tantangan utama apa sih yang dihadapi mahasiswa saat ini dan bagaimana Abang ini meresponnya? Kalau dari respon atau tanggapan saya mengenai tantangan mahasiswa saat ini, kita sebetulnya bisa melihat dari berbagai sisi. Mulai dari mahasiswa yang ibaratnya perantauan atau mahasiswa yang memang pure dari Balikpapan, atau juga antara mahasiswa yang akademis dan organisatoris seperti itu. Nah, kalau dari pandangan atau respon saya sih, tantangan mahasiswa yang sampai saat ini saya lihat semacam manajemen waktu yang agak kurang sedikit baik lah seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang organisatoris, terus kehidupan kita sebagai mahasiswa yang betul-betul harus lulus tepat waktu. Terutama kita di kampus vokasi ini kan nggak boleh yang namanya tertinggal semester kayak gitu. Sebetulnya di kampus-kampus lain juga seperti itu, tapi kan kita nggak punya kayak semacam hal yang lebih mudah lah daripada itu. Nah, sebagai anak organisatoris juga, selain dari memanajemen waktu antara tugas mata kuliah ataupun kegiatan di organisasi, itu juga semacam kayak mahasiswa selain dari manajemen waktu, masalah keuangan pasti, apalagi yang perantauan kayak gitu. Yang perantauan kita tahu hidup di kota yang penduduknya lumayan besar, terutama di Balikpapan kan, yang kita bisa bilang Balikpapan ini kota besar, apalagi sampai saat ini Balikpapan juga sebagai penyangga ibu kota baru nantinya, yang artinya kayak tantangan mahasiswa perantau itu sedikit lebih sulit daripada mahasiswa yang berasal dari Balikpapan asli kayak gitu. Nah, dan juga tantangan lainnya daripada dua itu kayak tantangan kesehatan mental sih kalau bisa saya sebut. Kan mahasiswa juga di tugas kuliah begitu padat. Yang saya rasakan juga seperti itu. Jadi bagaimana lagi cara kita atau orang lain itu yang berada di posisi seperti kita harus betul-betul bisa untuk memanajemen semua itu. Jadi jangan sampai
kita sebagai mahasiswa yang betul-betul ingin berpendidikan dan lulus tepat waktu, jangan lalai lah dari tugas ataupun kewajibannya di kampus kayak gitu. Karena apalagi kalau yang kita berbicara dari dua sisi antara akademis dan organisatoris kan jelas sedikit berbeda kayak gitu. Apalagi yang anak organisatoris seperti yang saya bilang di awal itu tantangannya lebih sulit. Kita ditantang antara tugas kuliah atau nilai di mata kuliah itu harus baik, dan juga kita nggak boleh meninggalkan kewajiban kita di organisasi seperti itu. Yang dari pandangan saya respon dari tantangan mahasiswa saat ini. Sebetulnya kalau mahasiswa Poltekba khususnya sama mahasiswa kampus lain kurang lebih sama kayak gitu. Semuanya sama-sama merasakan hal yang sama seperti itu. Kayak bukan hanya mahasiswa Poltekba yang merasa tugasnya itu lebih sulit, tapi kampus lain pasti juga merasakan hal yang sama, mahasiswa di kampus lain kayak gitu. Tadi kan Abang bilang bagaimana dia manajemen, Bang. Nah, ini bagaimana cara Abang untuk memotivasi atau program apalah yang Abang berikan kepada mahasiswa ini untuk menutupnya? Kalau soal itu sih, soal manajemen waktu gitu ya. Kan kita ada yang namanya skala prioritas sebetulnya. Itu yang bisa betul-betul cara paling ampuh bisa kita gunakan, yang mana penting mendesak, tidak penting mendesak, terus juga penting tidak mendesak dan tidak penting tidak mendesak, seperti itu. Jadi itu cara yang betul-betul ampuh lah untuk mengatasi manajemen waktu. Karena kita juga sebagai mahasiswa harus bisa berpikir secara logis kayak gitu. Kita bukan lagi yang namanya anak kecil yang harus selalu disuapin, yang harus terus diajarkan, tapi kita juga mampu berpikir yang mana baik dan mana yang buruk, seperti itu. Kan kalau kita contohnya nih, antara tugas kuliah sama di organisasi, jelas kalau dari saya yang paling penting itu tugas kuliah. Kenapa? Karena kita dikuliahkan sama orang tua khususnya yang membiayai kita kan itu untuk berpendidikan lebih tinggi selain daripada jenjang SMK atau SMA, seperti itu. Nah, itu yang skala prioritas lebih tinggi itu sebetulnya tugas kuliah. Kita jangan membedakan antara tugas mata kuliah terus kita punya jabatan penting di organisasi, itu nggak bisa disamakan. Karena di organisasi kita punya anggota. Nah, anggota itu yang ibaratnya bisa menghandle lah selagi kita nggak ada, seperti itu. Nah, yang manage waktu. Tugas kuliah yang penting, soal perkuliahan itu lebih penting kayak gitu. Nah, ini kan Abang nih sebagai Presma pasti ada hubungannya dengan pihak administrasi kampus atau orang-orang kampus nih. Yeah. Nah, bagaimana hubungan Abang nih sebagai Presma dan administrasi? Kalau hubungan saya dengan pihak administrasi kampus alhamdulillah baik-baik aja. Komunikasi juga lancar ketika kami dari terkhususnya teman-teman BEM kan untuk bagaimana menyuarakan hak-hak yang seharusnya didapatkan untuk Ormawa misalnya, itu kita bisa lebih intens untuk menanyakan ke pihak kampus kayak gitu. Terus juga kayak hubungan contohnya yang Dalam memperjuangkan kayak dosen lah kayak gitu. Dosen kita sendiri terutama saya di jurusan teknik sipil kan, kita sebisa mungkin harus mampu untuk kayak komunikasi lebih lancar. Jadi dosen juga bisa kita anggap sebagai teman sebetulnya, supaya nggak terlalu tertuju kepada mata kuliah terus kayak gitu. Rencana atau proyek apa nih Bang yang akan dilakukan selanjutnya oleh Abang nih? Untuk misalnya di periode selanjutnya nih Abang lagi yang terpilih itu. Kalau untuk di periode selanjutnya nggak mungkin saya lagi kayak gitu, karena sudah ada di aturan ADRT kampus. Masa jabatan cuma hanya ada 1 periode kayak gitu. Misalnya untuk kepengurusan berikutnya. Kepengurusan berikutnya.
Kalau untuk kepengurusan berikutnya sih yang paling betul-betul diharapkan pasti lebih baik daripada periode sebelumnya, kayak gitu. Apa yang sudah saya jalankan di periode ini, harapannya inovasi atau program kerja yang lebih baik lagi, apalagi yang untuk kebermanfaatan mahasiswa itu bisa lebih banyak lagi. Itu untuk harapan di periode selanjutnya, kayak gitu. Peran dan tanggung jawab Presma dalam meningkatkan kualitas kehidupan mahasiswa di kampus itu bagaimana? Kalau peran saya sebagai ketua BEM dan saya mewakili teman-teman BEM juga lah yang lain. Karena kita juga kan punya tanggung jawab atas hal itu. Nah, tanggung jawab kita yang kemarin sudah kami laksanakan itu semacam di kampus kita yang kekurangan fasilitas. Itu sudah kami buatkan surat menuju ke Wakil Direktur 2 di minggu lalu itu untuk kita ada beberapa poin di dalamnya, semacam pemenuhan atau perbaikan fasilitas kampus, apalagi yang sampai saat ini yang begitu begitu dipertanyakan lah soal CCTV di bawah gedung TRKJJ contohnya itu kan mati, dan juga di gedung TRKJJ wifi-nya juga mati, dan juga saya cari tahu kenapa bisa mati seperti itu ya karena ada kendala pada saat pembangunan gedung mesin yang truk molennya itu menabrak listrik kabelnya gitu. Nah, itu yang buat saya tahu waktu itu kenapa bisa CCTV dan jaringan di gedung TRKJJ itu mati, dan kita sudah menyurat ke WD2 untuk bisa memperbaiki itu. Terus juga ya pasti sebelum daripada itu kita menanyakan juga sejak kapan CCTV itu mati, karena kan banyak nih kasus dari mahasiswa dalam hal kehilangan helm kah atau kerusakan motor kah, itu kan bukti yang bisa kita dapat dari CCTV. Nah, dari CCTV itu kalau semisal CCTV-nya mati ya buktinya dari mana selain dari itu. Nah, itulah yang teman-teman BEM untuk menyuarakan atau sudah menyurat ke WD2 pada minggu lalu, kayak gitu. Kira-kira sudah ada tingkat lanjutnya belum? Untuk tindak lanjutnya sih tanggapan dari pihak WD2 belum ada. Nah, rencananya dari teman-teman BEM nanti di hari Senin langsung datang ke ruangannya, kayak gitu. Karena kalau ditunggu melalui WhatsApp juga lama kan, karena kita komunikasinya kemarin sama sekretarisnya, kayak gitu. Nah, nanti kalau semisal sampai hari ini nggak ada tanggapan, hari Senin langsung teman-teman BEM naik ke WD2 seperti itu. Abang ini kan sebagai BEM nih pasti ada badan pengawasnya atau MPM kita nih. Betul. Nah, ini kan MPM kita ini kan belum ada nih Bang. Apa sih yang menyebabkan belum terbentuknya MPM nih hingga saat ini? Yang menyebabkan belum terbentuknya MPM bahkan dari awal itu karena mungkin teman-teman mahasiswa terutama organisasi di kampus Poltek Bala pasti sudah tahu soal itu. Ya sebetulnya sangat disayangkan juga kita nggak ada lembaga legislatif di dalam kampus, karena yang sifatnya mengawasi kan itu juga kayak menandakan kecacatan sistem organisasi lah di kampus kita, yang dimana MPM ini nggak ada bahkan sejak awal. Nah, dan dari situ juga teman-teman BEM berusaha semaksimal mungkin bagaimana solusinya ketika MPM tidak ada. Nah, MPM tidak ada itu kan penyebabnya karena suatu permasalahan sebelum pelantikan waktu itu. Kita sama-sama berdiskusi dengan seluruh ormawa, dengan wakil direktur 3 juga ditemani oleh Pak Chandra kan. Kita sama-sama berdiskusi bagaimana baiknya untuk solusi dari masalah itu. Akhirnya sudah dapat solusi, tapi solusi yang ditawarkan juga ibaratnya nggak bisa untuk kayak keberlangsungan organisasi di kampus itu agak kurang.
kayak gitu. Karena MPM juga nggak ada. Karena yang saya ingat ada beberapa poin yang dibuat oleh teman-teman Ormawa yang menghambat hal itulah, yang menghambat kenapa MPM hingga saat ini nggak ada kayak gitu. Soalnya kan MPM nggak ada pun dalam hal raperkraf juga yang dibutuhkan oleh Ormawa itu menjadi tanda tanya. Alhamdulillahnya juga kita minta surat tugas langsung ke Wakil Direktur 3 bahwasanya untuk kegiatan raperkraf BEM aja yang mengambil alih supaya kayak kegiatan Ormawa itu berjalan lebih baik lah ketika adanya dana DIPA nantinya kayak gitu. Nah, bagaimana tanggapan abang nih sebagai Presma atau BEM terhadap ketidakberadaannya MPM ini bang selama periode nanti? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal juga sih sangat disayangkan kan sebetulnya. Tanggapan saya juga seharusnya MPM juga harus sama-sama berjalan selama satu periode bersama Ormawa yang lainnya. Karena kita juga saling ketergantungan, mulai dari jalur koordinasi contohnya. Kan kalau dari jalur koordinasi Ormawa ke BEM, BEM ke MPM. Tapi ketika MPM itu nggak ada, itu yang membuat jalur koordinasi itu jadi cacat. Nah artinya yang tugasnya mengawasi itu dan yang menindaklanjuti kesalahan itu yang seharusnya MPM, tapi karena MPM nggak ada, BEM yang tugasnya untuk sekedar mengawasi, tidak bisa untuk memberikan sanksi kayak gitu. Karena bukan tugasnya BEM sebagai lembaga eksekutif untuk mengambil peran sepenuhnya dari lembaga legislatif kayak gitu. Apa nih bang langkah konkret yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh abang atau BEM untuk mempercepat proses pembentukan MPM Polteknik? Kalau langkah yang sudah kami lakukan pasti ada dari teman-teman BEM. Sudah kami sampaikan juga di grup keluarga mahasiswa Poltekba yang isinya keseluruhan Ormawa. Di situ kita sampaikan tata cara untuk bagaimana kita bisa adanya MPM ini kayak gitu, dengan adanya pertemuan yang pasti terlebih dahulu ada. Dan itu juga yang pasti ada di pertemuan selain pada Ormawa juga pihak yang membuat surat pemberitahuan waktu itu. Nah surat yang membuat surat pemberitahuan Pak Chandra selaku Wakil Direktur 3. Nah dan itu kita mengacu kepada surat pemberitahuan itu karena yang membuat surat itu bukan BEM. Kalau surat itu dibuat BEM, kita mau sebelum lebaran kemarin pun juga bisa kita adakan pertemuan. Tapi kan ini ada sangkut pautnya dengan pembuat surat kayak gitu. Nah yang sampai saat ini juga kita sudah follow up Pak Chandra. Nah sekarang Pak Chandra lagi berada di luar kota, jadi untuk pertemuannya otomatis terundur kayak gitu. Karena saya juga nggak berani mengambil tindakan pertemuan tanpa adanya pihak yang pembuat surat, Pak Chandra selaku Wakil Direktur 3 kayak gitu. Kalau ditanya langkahnya BEM pasti ada. BEM tiap hari memfollow up soal pertemuan muslub, musyawarah luar biasa yang ketika adanya MPM nantinya, terus juga perihal raperkraf. Sebenarnya yang paling urgent sampai saat ini selain daripada pembentukan MPM juga pencairan dana DIPA dari raperkraf. Itu yang betul-betul dari teman-teman BEM usahakan untuk itu cepat dicairkan kayak gitu. Soalnya sudah kami follow up bahkan dari pasca sebelum lebaran waktu itu ke Bu Marta untuk dipercepat proses raperkraf itu, karena kita juga soal komunikasikan ke Pak Chandra untuk perihal raperkraf sebetulnya bisa untuk dipercepat, tapi kendalanya lagi di Rabu kemarin pas tim kemahasiswaan mau mengadakan rapat itu Pak Chandra sudah di luar kota kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan
proses pencairan atau rapor-rapor itu agak sedikit tertunda lah. Dan kami juga sedikit mengasih solusi bagaimana ketika rapat tim kemahasiswaannya dibuat online kayak gitu. Mungkin bisa. Dan juga semacam kayak program kerja Ormawa yang di ACC itu kan yang sudah betul-betul mengikuti arahan dari Pak Chandra atau yang mengikuti PAK kampus itu kita bisa lihat sendiri sebetulnya di program kerja yang telah Ormawa buat. Nah, kendalanya lagi ketika proses lapor ini makin lama, kegiatan yang memungkinkan untuk di ACC itu siapa tahu ada di dekat-dekat waktu ini kayak gitu. Itu yang buat kayak terhambat gitu. Dan kami dari BEM juga kan merasa nggak enak sama Ormawa yang lain, karena ini juga sebagai tanggung jawab kami. BEM yang menjalankan rapor-rapor, otomatis kita juga yang berusaha keras untuk terus-terusan memfollow up proses dari rapor-rapor itu kayak gitu. Tadi kan dampaknya sangat besar bagi Ormawa. Nah ini apa nih dampaknya ketidakadanya MPM terhadap kualitas kehidupan atau representasi mahasiswa di kampus? Kalau dampaknya bagi kehidupan mahasiswa di kampus sih kurang lebih sama yang dirasakan oleh Ormawa sebetulnya, karena kan ketika BEM dan MPM itu bersinergi, kita bisa membuat suatu program yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa kayak gitu. Semacam kayak yang saat ini teman-teman BEM lakukan kan, untuk meminta pihak wakil direktur 2 memperbaiki fasilitas kampus. Itu seharusnya juga ada kayak campur tangan dengan teman-teman MPM kayak gitu, karena yang kami gaungkan juga ya untuk mahasiswa kampus kayak gitu. Mungkin topik kita cukup hari ini, Bang. Boleh. Sebelum closing, mungkin Abang ada motivasi atau closing statement untuk kawan. Closing statement dari saya untuk mahasiswa Poltek, Bang. Kalau dari saya sih penutup, harapan saya sebetulnya sama yang diharapkan teman-teman semua, kayak kita sebagai mahasiswa harus betul-betul memanfaatkan privilege kita. Jangan cuma kita belajar di kampus tapi tidak membangun sesuatu yang lebih besar lagi kayak gitu. Karena itu pasti sangat bermanfaat, apalagi ketika teman-teman mahasiswa nanti berada di dunia kerja. Mungkin itu saya sih sedikit closingan statement dari saya. Ya, terima kasih Bang sudah hadir hari ini sebagai narasumber kita hari ini. Kami harap bahwa pembahasan tentang kehidupan mahasiswa di kampus telah memberikan wawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan Anda semua. Terima kasih.